Ya, selamat datang di video ini. Perkenalkan saya Bicara Bagaskara atau panggil saya Bagas, dan saya di sini akan menjelaskan kalian tentang topik tentang distribusi normal dan pengujian hipotesa ya, baik di satu sampel, dua sampel, proporsi, dan di regresi ya. Pertama kita masuk ke distribusi normal dulu. Nah, karena kita dapatnya datanya hanya semacam batas, rata-rata, dan simpangan baku, kita langsung bisa aja pakai rumus bakunya ya, rumus dasarnya ya, dari sebuah distribusi normal itu ya z-test ini. Ya langsung aja batasnya kurang rata-rata per simpangan baku. Nah, kita dapat 0,25. Nah, ini dia grafiknya ya, nih maaf ya kalau jelek ya, nggak tajam. Nah, ini kan karena kita mintanya lebih dari 18, maka kita harus hitungnya yang kita sisi arsir ini. Jadi dari titik ini dan ke kanannya. Ke kanannya ini kan batasnya kan 1. Nah, berarti kita kurangin 1. Jadi kita hitungnya 1 dikurangi titik yang kita capai. Si PX lebih dari 18 ini, si 0,25 nih, Z-nya nih. 1 kurang 0,25 ya. Nah, masukkan aja nilai Z-nya 0,25 yaitu 0,5, dan dapatnya dari sini ya. 0,25 berarti dia kan di sini. 0,25 dia di sini. Oke, dapat. Nah, di sini ya 5987. Itu dia cara dapatkannya, cara baca tabel ya untuk yang ini ya. 40,13%. Nah, 40,13% kali tadi penumpangnya kita libatkan 450 orang jadi 90. Nah, 90 kali setengah juta 90, karena yang tanya sebulan kali 4 aja 360. Oke, itu dia. Selesai nomor 1. Nomor 2, dia pindah lagi ya ini. Oke, ini karena ini kita mainnya ini ya, proporsi dan hipotesa ya. Kenapa proporsi? Karena dia mintanya uh, proporsi, sebuah kategori dari sebuah populasi. Di sini populasinya tidak terbatas, yang dibilangin populasinya berapa banyak banget. Cuman dari beberapa populasinya dapat segitu. Kayak ini ngakunya 40% tuh peluang bisnis. Saat dites, dari 245 orang yang keambil acak, 198 doang yang ini bisnis. Nah, tingkat yakinnya 90% atau level signifikannya 10%. Nah, konklusi apa yang diraih? Nah, karena kita nyarinya menguji klaimnya itu lebih dari, maka kita mainnya right tail ya. Yang kanan ini mirip kayak atas ini, asir kanan. Masukkan aja rumusnya, dapat Z sama dengan P kurang P0 ini. Kalau kita bahas tadi ada populasinya dikasih juga, ditambah kali, jadi sama rumusnya kali akar N besar, populasinya berapa, kurang N kecilnya. Nah, dapatlah Z-nya 6,52. Nah, karena kita di sini Z-test, kita tidak perlu cari degree of freedom-nya, kita bisa langsung ininya ya, ada tabel istimewanya ya. Jadi ini yang umum dipakai, biasanya umum dipakai tuh 85, 90, 95, 98 ya. Antara itu zonanya yang umum dipakai oleh soal dan institut ya. Nah, karena ini sekitar kaitannya 90%, kita ambil aja 1,645 ya. Nah, jadi tolak H0 bila Z-nya lebih dari sama dengan 1,6. Ternyata iya. Oke, jadi H0 ditolak. Habis itu kita cari interval keyakinannya. Rumusnya berikut ini, dengan rumusnya mirip dengan ini Z ini, tapi bedanya hampir serupa ya. Bedanya dia P biasa bukan P0 ya, bukan 0,4 ini. Hitung, masukkan, dapat. Nah, konklusi yang kita dapat, ini juga ininya ya, karena dia jatuh ini, dia recek ya grafiknya. Pihak manajemen berkonklusi bahwa 40% dari penumpang mereka memang penumpang bisnis, tapi karena kita memakai tingkat keyakinannya 90%, ada 10% itu sisa, 10% sisanya, itu ternyata bisnis mereka di bawah
40%, atau yang dimana kita salah ngetesnya, ngetesnya benar, tapi memberikan kita hasil yang salah, memberikan lebih hasil konklusinya ya. Nah, kesalahan tipe 1 yang dimana tipe 1 ini tuh H0-nya tuh benar, H alternatifnya salah, tapi kita malah ngebuang H0 itu, kita malah menolak H0 tuh. Itu ada kesalahan tipe 1. Tipe 2 tuh, H0-nya salah, tapi kita malah menerima H0-nya itu karena dia uh, di, di, di luar zona rejeksinya itu ya. Jadi kita malah terima H0, padahal H0-nya itu salah. Nah, oleh karena itu akan menimbulkan tipe 2 error. Contoh yang terkenal ya, contoh yang tentang orang yang tidak bersalah dihakimin ya. Kalau ada di internet banyak contohnya seperti itu ya, tentang tipe 1 error, tipe 2 error. Tipe 1 error tuh banyaknya seperti ini ya. Orang tidak bersalah dihakimi bersalah. Itu tipe 1 error. Tipe 2 error, orang bersalah dihakimi bebas jadinya. Itu tipe 2 error. Jadi sama-sama salah, bedanya satu salahnya karena orangnya itu, satu salahnya karena si penghakimannya itu. Bedanya di situ ya, itu sama salah di H0 dan H1-nya ya. Itu penjelasan singkatnya ya tentang kesalahan tipe ini. Jadi ya, untuk konklusi ini, nyata ya 40% lebih dari peluang bisnis, betul. Tapi kita jangan lupakan ada peluang lain, peluang 10% itu ternyata bisa di bawah 40%. Karena kita mungkin tingkat keyakinan 90%. Kita nggak bisa menghilangkan kesalahan ini. Tapi kita bisa minimalisir dengan menggunakan lebih tinggi tingkat keyakinannya. Pada yang Anda lihat di tabel ini, ada sampai 9,99. Itu berarti tingkat error ya, tingkat muncul kesalahan tipe 1 dan tipe 2 gitu, semacam itu. Lebih kecil, kayak cuma 0,001. Nah, jadi cara ampuhnya ya menaikkan standar tingkat keyakinan ya. Di nomor 3 ini kita bahas 2 sampel karena ada 2 bandara dan pemerintah klaim 2 bandara ini sama. Oke, karena 2 bandara sama, kita makainya tutel ya, nyari H0 yang dimana tidak ada bedanya, H1 ada bedanya yang bermakna. Nah, karena 2 sampel dan pakai tingkat signifikan 0,1 atau batalnya 10% ya. Nah, ini dia rumusnya. Rata-rata Aceh kurang rata-rata Medan per standar ininya. Ya. Simpangan baku Aceh, simpangan baku Medan itu masukkan, kita mendapatkan minus 1,8. Tadi kena 0,1 jadi 1,645. Untuk Z-test ini kita juga tetap tidak perlu ya. Kita bisa tanpa menggunakan 3 freedom bisa mendapatkan ini. Dan meskipun alfanya kebagi 2, alfa kebagi 2-nya itu untuk yang digambar nanti. Seperti ini nih saya kurang 0, ya. Jadi harusnya 0,05 baru benar. Untuk nilai alfanya, zona rejeksinya jatuh di antara minus 1,6 dan 1,6. Karena ini tutel ya. Oke, itu. Nah, kesalahan kan ini dapat konklusi H0 ditolak. Oke. Lanjut. Nomor 4, kita bahas regresi. Di regresi ini kita pakai regresi karena kita ingin membuktikan dari sekian data yang diambil secara acak, ada suatu garis yang mewakili data acak itu. Apakah garis itu bisa mewakili itu? Kita pakai regresi untuk membuktikannya apakah dia bisa mewakili atau enggak. Kalau regresi ganda, berarti ada 2 garis yang mewakili 2 variabel independen yang acak. Membuktikannya ada juga. Nah, di sini kita pakai ANOVA, Analysis of Variance, karena dimintanya hipotesisnya serentak ya, nggak bisa individu. Kalau individu Anda bisa pakai t-test. Tapi kalau serentak, kita pakai Analysis of Variance dan pakai F-test ya. Ini dia F-testnya. Ini ANOVA-nya dengan ini keterangan rumusnya. Nah, ini pengerjaannya ya. Cukup panjang, tapi panjang karena banyak dimintanya, tapi bisa diikutin ya. Yang hasil akhirnya konklusi H0 diterima.
dengan kemungkinan 10% itu salah ya. Nah, bukan faktor usia dan faktor gaji. Itu sekian dari video saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan dalam ajaran saya atau bahasa saya. Bila Anda mau diskusi, silakan kontak saya saja lewat cek komen videonya atau lewat manapun Anda temukan tentang saya. Sekian dari saya, terima kasih.